dan pembayaran kerjasama penyewaan alat processing penglogaman timah oleh PT Timah ke 5 smelter swasta dan HPP smelter PT Timah Tbk. Ini yang pertama tadi 3.880.421.361.360,90 rupiah. Sedangkan HPP smelter PT Timah itu 738.903.203.450,76 rupiah. Kerugian keuangan negara atas pembayaran biji timah dari tambang timah ilegal itu 26.448.625.701.519 rupiah. Sedangkan kerugian keuangan negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal, ini menurut ahli lingkungan hidup ya, sebanyak atau sebesar 271.689.688.018.700 rupiah. Ya. Jadi totalnya ada 300 triliun. Jadi supaya masyarakat, teman-teman media bisa merinci dan memahami ya bagaimana kerugian yang 300 triliun tersebut. Nah, jadi begini ya, kalau melihat perkara timah kita juga harus utuh melihatnya. Kenapa? Karena harpe muisi itu hanya salah satu ya. Apa yang menjadi peran dari yang bersangkutan? Itu dulu yang harus kita pahami bersama ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat, rahayu untuk kita semua. Tentu pertama-tama kita patut memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa dapat bertemu, bersilaturahim pada kesempatan yang baik ini. Rekan-rekan media, sebelum kami menyampaikan rilis terkait soal kinerja Kejaksaan tahun 2024, tentu pada kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh rekan-rekan media yang atas undangan kami telah meringankan langkah untuk hadir pada kesempatan yang baik ini. Bersama-sama kita akan mendengarkan sejauh mana capaian kinerja yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia di tahun 2024. Rekan-rekan media, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan ya sebelum menjelaskan nanti terkait capaian kinerja. Yang pertama, bahwa pada kesempatan yang baik ini Jaksa Agung Republik Indonesia menyampaikan selamat Hari Natal tahun 2024 kepada seluruh umat Kristiani yang merayakan, dan selamat menyongsong tahun baru 2025 yang beberapa waktu lagi akan kita masuk ke tahun 2025. Tentu dengan harapan di tahun 2025 yang akan datang, tentu semua kondisi dan situasi akan lebih baik lagi yang akan kita alami di tahun 2025. Sekaitan dengan itu, Bapak Jaksa Agung juga mengapresiasi dan bersyukur kepada seluruh komponen anak bangsa atas situasi ini, karena di tahun 2024 ada tertib hukum ya, ada tertib hukum yang dapat terjaga dengan ditandai dengan berbagai agenda nasional dapat berjalan dengan baik. Saya kira ini hal yang harus kita syukuri ya. Kemudian Bapak Jaksa Agung juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh media sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi, karena telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.
Dan diharapkan di tahun 2025 tentu peran media juga akan semakin lebih besar lagi. Dan yang terakhir, Kejaksaan Republik Indonesia akan terus berperan aktif dalam menjalankan dan mewujudkan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan narkotika sebagaimana merupakan bagian dari asta-cita pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Itu hal yang Bapak Jaksa Agung sampaikan agar media dan seluruh komponen anak bangsa dapat memahaminya dengan baik. Rekan-rekan media, izinkan kami juga menyampaikan capaian kinerja pada Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024 dalam semua bidang, ya. Setelah kami kompilasi nanti tertulisnya kami sudah buatkan dalam bentuk buku, akan dibagikan, ya, sebagai bahan untuk kita semua. Yang pertama, bidang pembinaan. Satu, realisasi anggaran sebesar 18.628.589.118 rupiah, atau setara persentase mencapai 97,43%, ya, 97,43% dari pagu anggaran sebesar 19.114.301.734.000 rupiah. Jadi saya kira ini satu prestasi catatan yang sangat luar biasa karena penyerapan anggaran realisasi bisa sampai 97,43%. Sedangkan yang kedua, realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, ya, yang kita peroleh dari tahun 2024 sebesar 2.385.669.088. Jadi 2 triliun lebih. Itu menyangkut PNBP. Dari target, tentu ada targetnya, ya. Dari target 1.700.225.085.000, ya. Jadi dari target yang hanya 1,7 kita bisa meraih, memperoleh, merealisasikannya sampai 2 triliun lebih, ya. Kemudian realisasi kinerja pada bagian reformasi birokrasi di Kejaksaan Republik Indonesia pada triwulan ketiga dalam mendukung upaya transformasi pelayanan publik dengan indikator kinerja IK1, persentase satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia mendapat pendampingan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM sebanyak 21 satker dari target 33 satker. Nah, jadi ini juga sangat signifikan, ya. 21 satker ini akan mendapat pendampingan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, ya, wilayah birokrasi bersih melayani. Ada 21 satker. Selanjutnya, capaian kinerja bidang pembinaan dalam menerapkan satu data Indonesia antara lain pengadaan pengembangan statistik dan sinkronisasi data kejaksaan, kemudian perwujudan indeks statistik sektoral, kemudian pelaksanaan rapat koordinasi teknis pemutahiran data prioritas tahun 2024, serta pembuat kebijakan terkait satu data Indonesia. Dan terakhir, capaian kinerja bidang pembinaan dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, antara lain telah melaksanakan 13 kegiatan indeksasi SPBE dan 5 kegiatan dalam implementasi kebijakan arsitektur SPBE. Itu terkait dengan capaian kinerja bidang pembinaan.
Kemudian capaian kinerja bidang intelijen. Dia bersifat operasi dan kegiatan. Dapat kami sampaikan bahwa Satgas 53 melakukan 21 kegiatan. Kemudian Satgas Pemberantasan Mafia Tanah ada 222 kegiatan. Satgas Percepatan Investasi 226 kegiatan. Kemudian Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi atau SIRI ada 84 kegiatan. Jaksa Garda Desa 2.907 kegiatan. Pengamanan Proyek Strategis Nasional atau PSN 89 PSN dan 28 proyek IKN. Pengamanan Proyek Strategis Daerah atau PSD 3.028 kegiatan. Kemudian tabur atau tangkap buron 82 orang dan Luhkum Penkum atau penyuluhan dan penerangan hukum 7.644 kegiatan. Selanjutnya capaian kinerja bidang tindak pidana umum. Rekan-rekan media dapat kami sampaikan yang pertama bahwa data jumlah penanganan perkara tindak pidana umum tahun 2024 jumlah berkas SPDP surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sebanyak 171.233 SPDP. Sedangkan jumlah berkas perkara diterima 131.378 berkas perkara. Berkas yang dinyatakan lengkap atau P21 sebanyak 125.296 berkas perkara dan berkas yang dilimpahkan tahap 2 132.598 perkara dan putusan 95.874 perkara dan yang sudah dieksekusi sebanyak 99.105 perkara. Kemudian data jumlah penanganan restoratif justice, ya, penanganan perkara, penyelesaian perkara secara restoratif pada periode Januari sampai Desember 2024 sebanyak 1.985 perkara. Sedangkan data jumlah rumah keadilan restoratif atau rumah RJ yang telah berdiri hingga bulan Desember 2024 sebanyak 4.654 rumah restoratif justice. Dan data jumlah balai rehabilitasi Adiaksa telah berdiri hingga bulan Desember 2024 sebanyak 116 unit. Tentu ini di seluruh Indonesia, ya. Kemudian capaian bidang tindak pidana khusus. 1. Data jumlah penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan upaya hukum baik banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat kami sampaikan sebagai berikut. Tindak pidana korupsi. Penyelidikan 2.316 perkara. Penyidikan 1.589 perkara. Penuntutan 2.036 perkara. Eksekusi 1.836 perkara. Nah, kemudian upaya hukum banding sebanyak 511 perkara, kasasi 420 perkara, dan peninjauan kembali sebanyak 59 perkara. Itu untuk tindak pidana korupsi. Untuk tindak pidana perpajakan, karena penyidikannya bukan dari kita, maka penuntutannya sebanyak 73 perkara, eksekusi 51 perkara, upaya hukum banding 8 perkara, kasasi 3 perkara, peninjauan kembali 3 perkara. Untuk tindak pidana kepabeanan, penuntutannya 51 perkara, eksekusi 35 perkara, upaya hukum banding 2 perkara,
kasasi 3 perkara, dan peninjauan kembali 3 perkara. Sedangkan untuk tindak pidana cukai, penuntutannya 157 perkara, eksekusi 131 perkara, upaya hukum banding 17 perkara, kasasi 13 perkara. Kedua, data jumlah penanganan perkara yang menarik perhatian masyarakat seluruh Indonesia. Ya, ada sebanyak 184 perkara. Total perhitungan kerugian negara sebesar 310 triliun 608 miliar 424 juta 224.032 rupiah, dan USD 7.885.857,36 serta 58,135 kilogram emas. Ya. Nah, ini belum dikonversi dengan harga emas November tahun 2018 ya. Nah, dengan perincian sebagai berikut. Dugaan tindak pidana korupsi pada tata niaga komoditas timah di wilayah IUPT Timah tahun 2015 sampai 2022 itu jumlah kerugian negaranya sebanyak 300 triliun 3.263.938,13 rupiah. Sedangkan untuk dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api besi Tanglangsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 sampai 2023 sebesar 1 triliun rupiah. Kemudian dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam penjualan emas oleh butik emas Logam Mulia Surabaya 01 Antam tahun 2018 sebesar 1 triliun 73 miliar 786 juta 839.584 rupiah, dan emas 58,135 kg. Dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas tahun 2010 sampai dengan 2022 sebanyak 24 miliar 587.229.549,53 rupiah. Dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal ya, tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Kerugian keuangan negaranya 4.786.951.640 rupiah, dan USD 7.885.857,36. Itu yang USD. Sedangkan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan Jakarta tahun 2015 sampai 2023 sebesar 400 miliar rupiah. Jadi total 310 triliun lebih, USD-nya 7.885.000, emasnya 58,135 kg. Total perhitungan kerugian lingkungan hidup sebesar 73
3 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu rupiah. Ya, dengan perincian sebagai berikut. 1. Kerugian lingkungan hidup pada kawasan hutan di kawasan Indragiri Hulu, Provinsi Riau dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group sebesar 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu rupiah. Sedangkan jumlah kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUPT Timah tahun 2015 sampai 2022 dengan perincian sebagai berikut. 1. Kerugian keuangan negara atas aktivitas kerja sama penyewaan alat processing penglogaman timah yang tidak sesuai ketentuan. Itu totalnya 2 triliun 284 miliar 950 juta 217.912,14 rupiah. Jadi kalau agak membaca karena tidak ada ditulis, jadi harus kita yang rupiahnya, ya kan? Nah itu dia. Jadi harus maklum. Dan pembayaran kerjasama penyewaan alat processing penglogaman timah oleh PT Timah ke 5 smelter swasta dan HPP smelter PT Timah Tbk. Ini yang pertama tadi 3 triliun 23 miliar 880 juta 421.362,90 rupiah. Sedangkan HPP smelter PT Timah itu 738 miliar 930 juta 203 juta 450,76 rupiah. Kerugian keuangan negara atas pembayaran biji timah dari tambang timah ilegal itu 26 triliun 648 miliar 625 juta 701.519 rupiah. Sedangkan kerugian keuangan negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal, ini menurut ahli lingkungan hidup, ya, sebanyak atau sebesar 271 triliun 69 miliar 688 juta 18.700 rupiah. Ya, jadi totalnya ada 300 triliun. Jadi supaya masyarakat, teman-teman media bisa merinci dan memahami, ya, bagaimana kerugian yang 300 triliun tersebut. Yang ketiga, data jumlah penyelamatan keuangan negara, ya, yaitu jumlah penyitaan dan pemblokiran yang dilakukan sebesar 44 triliun 138 miliar 7.447.462 rupiah. Dan data jumlah penyelamatan keuangan negara yang berhasil distorkan ke kas negara berdasarkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Kejaksaan Republik Indonesia sebesar 1 triliun 697 miliar 121 juta 808.424 rupiah. Selanjutnya, capaian kinerja bidang perdata dan tata usaha negara. Penyelamatan dan pemulihan keuangan negara. 1. Penyelamatan keuangan negara sebesar 26 triliun 352 miliar 798 juta 371.394,20 rupiah dan emas seberat 107.441 kilogram. Ya. Yang kedua, pemulihan keuangan negara
sebesar 4 triliun 884 miliar 103.582.212,17 rupiah. Nah, sedangkan penanganan perkara bantuan hukum perdata yang bersifat litigasi, ya, dari 1.224 perkara telah diselesaikan 565 perkara, ya, itu yang litigasi. Sedangkan yang non litigasi sebanyak 26.788 perkara dan sudah diselesaikan 8.310 perkara. Untuk bantuan hukum tata usaha negara, kalau tadi yang perdata, ini tata usaha negara yang bersifat litigasi 224 perkara dan telah diselesaikan 116 perkara. Sedangkan pertimbangan hukum ada sebanyak 11.315 perkara dan telah diselesaikan sebanyak 6.549 perkara. Dan untuk pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya sebanyak 10.732 perkara dan tentu diselesaikan sebanyak itu, ya, sebanyak 10.732 perkara. Lalu bagaimana kinerja tim Satgas BLBI, ya? Capaian tim A Satgas BLBI itu sebesar 9 triliun 926 miliar 755 juta 788.168 rupiah. Sedangkan USD 27.815,70. Capaian tim B Satgas BLBI sebesar 11 triliun 953 miliar 142 juta 38.186,80 rupiah. Sedangkan capaian tim C Satgas BLBI dengan luas tanah 9.252.662,57 meter persegi dengan nilai sebesar 11 triliun 962 miliar 379 juta 26.892 rupiah. Dan pendampingan program pengendalian inflasi dan penanggulangan kemiskinan ekstrim, ya, yang dilakukan oleh bidang Datun sebanyak 4.746 kegiatan. Sedangkan di bidang pidana militer, ya, capaian kinerja di tahun 2024 penyelidikan ada 1 perkara, penyidikan 3 perkara, penuntutan 6 perkara, eksekusi 3 perkara, nah koordinasi penindakan 10 kegiatan, koordinasi penuntutan 10 kegiatan, dan koordinasi eksekusi upaya hukum luar biasa dan eksaminasi 11 kegiatan. Capaian kinerja untuk bidang pengawasan, ya, tahun 2024. Inspeksi umum dilakukan 575 kegiatan. Pemantauan sebanyak 546 kegiatan, supervisi dilakukan 4 kegiatan, inspeksi khusus 414 kegiatan, inspeksi pimpinan 9 kegiatan, klarifikasi 370 kegiatan, inspeksi kasus 189 kegiatan, penanganan laporan pengaduan sebanyak 1.443 pengaduan dan telah diselesaikan 1.126 pengaduan.
Penjatuhan hukuman disiplin ringan sebanyak 25 orang, penjatuhan hukuman disiplin sedang 53 orang, penjatuhan hukuman disiplin berat 60 orang. Tindak lanjut PAM SDO, nah ini yang Satgas 53 yang telah dijatuhi hukuman 16 orang yang terdiri dari 15 jaksa dan 1 tata usaha. Kemudian nilai sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP Kejaksaan tahun 2024 senilai 3,140, jadi terdefinisi atau baik. Kepatuhan pelaporan LHKPN 95,20%, whistleblowing system 10 kegiatan, penanganan gratifikasi 11 kegiatan, pembentukan unit penanganan dan perlindungan pelaporan pelanggaran hukum tingkat kejaksaan tinggi untuk pelaksanaan benturan kepentingan ada 18 kegiatan, dan pelaksanaan saber pungli sebanyak 70 kegiatan. Dan selanjutnya kami akan sampaikan kinerja di bidang Badan Pendidikan dan Pelatihan. Dukungan penyelenggaraan diklat. 1. Penetapan Kejaksaan Corporate University telah dilaksanakan mulai bulan September 2024. Ya, setiap hari Rabu dilakukan secara daring dengan peserta seluruh ASN Kejaksaan dan telah mencapai 18.523 peserta dengan sertifikasi. Kemudian yang kedua, peluncuran Adiaksa Learning Center, sistem pembelajaran yang disediakan untuk mendukung pembelajaran Kejaksaan Corporate University yang terus berlangsung ke depan. Kemudian yang ketiga, workshop kurikulum Kejaksaan Corporate University. Telah dilaksanakan workshop Kejaksaan Corporate University pada tanggal 12 sampai 17 Desember 2024 diikuti 36 peserta dari utusan seluruh bidang dan badan diklat. Nah, yang kedua, standarisasi pendidikan dan pelatihan serta jaminan mutu. Bimbingan teknik sistem manajemen mutu dan sistem manajemen anti penyuapan. Ini telah dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 4 Desember diikuti 42 peserta terdiri dari pejabat eselon 3 dan 4. Nah, ini bimbingan teknik sistem manajemen mutu dan sistem manajemen anti penyuapan. Sedangkan audit internal mengenai sistem manajemen mutu SMM ISO 9001/2016 dan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP ISO 37001/2016 telah juga dilaksanakan tanggal 11 sampai 16 Desember. Nah, selanjutnya di Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan. Yang pertama, pelatihan kepemimpinan pengawasan angkatan 1 sampai 6. Itu sebanyak 178 peserta dinyatakan lulus, ya. Kemudian pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 1 sampai 6. Pesertanya 178. Kemudian pelatihan dasar CPNS tahun 2024 sebanyak 7.722 peserta, dan manajemen risiko 2 angkatan itu sebanyak 60 peserta, sehingga total sertifikasi diklat manajemen dan kepemimpinan sebanyak 8.224 peserta dinyatakan lulus atau tersertifikasi. Pusat Diklat Teknis Fungsional. 1. Pencapaian rencana kerja pemerintah tahun 2024 serta kegiatan prioritas nasional tahun 2024 ada 7 jenis diklat dengan 31 angkatan dan jumlah peserta 890 orang. Yang kedua, diklat kebutuhan organisasi, ada 8 jenis diklat dengan 15 angkatan dan 480 peserta. Yang ketiga, diklat teknis sentra diklat atau diklat repressor course KUHP sebanyak 3 angkatan di Kota Mataram, Makassar dan Medan sebanyak 150 peserta. Nah, pelatihan untuk revitalisasi sentra diklat secara hybrid itu karena kita punya beberapa sentra diklat di Diklat Medan itu 5.783 peserta, kemudian di Palembang 5.783, di Bandung 5.733, di Semarang 5.733, kemudian di Surabaya 5.783,
dan di Makassar 5.783. Sedangkan Diklat Pendidikan dan Pelatihan Jaksa atau PPPJ ada 2 angkatan tahun 2024. Angkatan pertama sebanyak 349 orang dan angkatan 2 sebanyak 24 orang. Program kerjasama perguruan tinggi, ya, beberapa pegawai kita yang mengikuti program kerjasama, ada 15 orang dinyatakan selesai dan 110 orang dalam tahap perkuliahan saat ini. Sedangkan pelatihan sertifikasi keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi ada 6 kegiatan dengan jumlah peserta 625 orang. Dan terakhir rekan-rekan media, untuk capaian kinerja Badan Pemulihan Aset, barang rampasan bergerak atau tidak bergerak ada 19.855 barang, ya. Sedangkan jumlah penyelesaian, penyelamatan dan pemulihan aset barang rampasan negara melalui mekanisme 1 lelang eksekusi itu senilai 208.481.952.475 rupiah. Sedangkan setoran uang tunai senilai 664.761.278 rupiah. Sedangkan penyelesaian uang pengganti itu sebesar 211.807.709.732 rupiah. Dan penjualan langsung sebesar 302.794.818 rupiah, sehingga total jumlah penyelesaian atau penyelamatan dan pemulihan aset barang rampasan negara itu sebesar 1.325.225.579.058 rupiah. Ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media terkait dengan capaian kejaksaan di tahun 2024, dan tentu kita harapkan sesuai dengan 4 poin di atas yang sudah kami sampaikan bahwa kami akan terus berkomitmen kuat dalam rangka menjalankan tugas fungsi dan kewenangan kejaksaan di bidang penegakan hukum, ya. Mudah-mudahan di tahun 2025 tentu penegakan hukum kita akan semakin berkualitas, akan semakin bermartabat, dan tentu akan semakin lebih baik. Kami sangat menghargai dan menghormati setiap komponen anak bangsa yang memberikan dukungan kepada institusi kejaksaan yang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Saya kira itu hal-hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Baik, terima kasih. Terkait dengan pernyataan Bapak Presiden, tentu ya kita sangat mendukung ya apa yang sudah dinyatakan oleh beliau, dan kami sangat responsif terkait dengan pernyataan beliau ya, pernyataan Bapak Presiden yang menyatakan bahwa vonis ya, atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum
ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan, dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Nah, memang kami berkomitmen walaupun barangkali salinan putusannya masih kita tunggu, tapi karena ada catatan persidangan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, maka itu juga bisa kita jadikan sebagai pedoman, ya, sebagai dasar untuk menyusun dalil-dalil yang kita sampaikan. Karena kita tahu bahwa dari sisi stakmat yang diajukan bahwa penuntut umum menuntut yang bersangkutan 12 tahun, tapi hanya diputus dengan 6 tahun 5 bulan, ya, 6,5 tahun, ya. Oleh karenanya sekali lagi kami sangat mendukung apa yang disampaikan beliau, dan kita responsif melakukan upaya-upaya untuk banding terhadap itu. Saya kira itu mungkin kan ya untuk tuntutan 50 tahun kan Pak Prabowo bilang tuh bisa 50 tahun. Nah itu kira-kira memungkinkan nggak Pak? Saya kira harus selalu saya sampaikan, ya, presiden itu kepala negara, ya. Pemikiran-pemikiran presiden, pemikiran filosofis, kemaslahatan, ya. Nah, sedangkan kita itu tataran operasional. Ya, tentu penegakan hukum harus didasarkan pada regulasi yang ada. Jadi harus dikembalikan kepada peraturan yang ada, ya, tentu undang-undang tipikor. Ya. Pak, saya Malaika dari Kompas TV, masih soal yang tadi serupa, mau tanya aja, kenapa sih vonis koruptor itu banyak yang terjadi dan sangat jauh dengan yang dituntutkan oleh jaksa? Terima kasih. Soalnya pertanyaan kita sama nih, ya. Kita sebaris soal itu, ya. Jadi saya sampaikan bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia ada yang namanya Integrated Criminal Justice System. Jadi ada kompartementasi di situ. Ada kamar-kamar. Jadi kamar penyidikan, kamar penuntut umum, kamar pengadilan, kemudian ada kamar pemasyarakatan, ya. Bahwa ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, ya itulah hukum, ya. Nah, tentu ke depan sesuai dengan asta cita pemerintahan yang ada, kita harus berkolaborasi sesungguhnya dalam rangka komitmen untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun penindakannya. Jadi saya kira pertanyaan-pertanyaan ini juga harus disampaikan kepada kompartemen yang lain, ya, supaya kalaupun kita berada dalam kamar-kamar, nah tapi kalau kamar-kamar itu berkolaborasi dan bersinergi, saya kira apa yang menjadi komitmen bersama bisa tercapai, ya. Ya, nanti semua dapat, ya. Kalau misalnya kondisi yang kurang, berarti bisa jadi jaksa mengajukan bukti yang dianggap kurang meyakinkan. Bagaimana kalau kayak gitu, Pak? Gimana? Kalau kondisinya kan lebih rendah dari tuntutan jaksa, kan bisa jadi bukti yang diajukan jaksa penuntut umum itu dianggap kurang meyakinkan bagi majelis hakim. Kalau Anda mengikuti bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim dalam persidangan itu, sesungguhnya apa yang sudah diajukan oleh penuntut umum terkait dengan pemenuhan alat bukti pasal 183, 184 itu sudah sangat linear, ya. Hanya saja kan bahwa pertimbangannya menyatakan tuntutan itu terlalu tinggi. Jadi ada subjektivitas di situ, ya. Kalau dari sisi substansi nggak ada masalah. Baik. Pak, ini Pak. Yang mana kamu, Dek? Oh ya. Terima kasih Pak Ale. Yang saya mau tanyakan tentang ini Pak, restitusi Rakyat Robin pengembalian uang itu belum semuanya merata Pak. Yang mana? Restitusi. Robot trading itu belum ada pengembalian di jaksa sebagai eksekutornya, tapi dia dari putusan pengadilan sudah inkrah gitu Pak. Tapi sebagai jaksa eksekutor untuk membagikannya itu sampai ada yang 2 tahun. Ada yang 2 tahun Pak belum kembali, sampai ada korbannya tuh ada yang meninggal juga tuh Pak. Jadi solusi dari Kejaksaan Agung itu bagaimana Pak tentang pengembalian dana robot trading? Yang saya ketahui itu kalau di Kejaksaan, baru contohnya satu itu Kejaksaan Kejari Jakarta Utara udah bagus tuh Pak. PPA-nya udah bagus, cuman eksekutor yang di jaksa-jaksa daerah itu belum melaksanakan putusan itu sendiri Pak. Terima kasih. Nah, saya jawab dari bawah. Kalau Ibu menyatakan bahwa jaksa belum menjalankan putusan, saya kira tidak benar, karena kami punya SOP untuk itu. Nah, tetapi memang bahwa
karena persoalannya adalah persoalan aset. Ya, ada beberapa masalah yang kemudian bisa berkembang. Ya, misalnya asetnya tidak memenuhi dengan jumlah kerugian yang dialami oleh para korban. Nah, ya, kemudian aset ini Ibu harus ingat, kadang-kadang dia terafiliasi dengan pihak ketiga, ya, apakah sedang diagunkan dan seterusnya. Nah, tentu karena putusannya menyatakan ini dikembalikan kepada para korban, nah makanya kita terus berupaya, ya. Tetapi ini menjadi masukan yang akan kami sampaikan kepada Satker yang menangani, ya. Terima kasih. Pak, tambahan Pak. Ya. Ada pemotongan pajak nggak dari kejaksaan sendiri? Ada pemotongan pajak nggak dari hasil pengembalian langsung? Pajak apa maksudnya? Pajak dari lelang itu sendiri Pak. Jadi begini Bu, kita hanya menjalankan putusan. Udah, putusan menyatakan bahwa aset itu nanti yang disita tentu akan dikembalikan kepada korban. Bagaimana mekanismenya? Kan tentu ada penjualan dan seterusnya. Karena nggak mungkin rumah ini dibagi ke 100 orang, ya. Nah di situ, jadi murni hanya itu saja, ya. Nanti kalau ada indikasi-indikasi yang Ibu sampaikan kita akan cek, ya. TV1. Kita kembali ke Harvey Muiz tadi Pak, ini kan tuntutannya 12 tahun penjara dinilai tidak sebanding dengan kerugiannya. Nah ini apakah ada gratifikasi juga Pak ke jaksa dan hakim pada saat proses hukumnya? Kemudian untuk update kasus Helena Lim itu seperti apa Pak? Yang Mbak nggak setuju yang mananya? Enggak, maksudnya kan ada yang dinilai tidak sebanding Pak dengan kerugian yang dampaknya. Gitu. Nah jadi begini, ya, kalau melihat perkara timah, kita juga harus utuh melihatnya. Kenapa? Karena Harvey Muiz itu hanya salah satu. Ya. Apa yang menjadi peran dari yang bersangkutan? Itu dulu yang harus kita pahami bersama. Ya. Nah, kalau kita lihat peran yang bersangkutan, ya, yang pertama dia menginisiasi pertemuan antara PT Timah dengan para pemilik smelter. Artinya kalau dia yang menginisiasi, mempertemukan, berarti masih ada pihak lain, ya. Yang kedua, tentu dia mengumpulkan dana CSR dari 5 smelter itu. Nah, kalau sesuai dengan dakwaan itu kan ada sekitar 400 miliar lebih dulu yang kita dakwa. Tetapi dalam proses persidangannya bahwa hakim melihat ternyata yang dinikmati sekitar 200 miliar lebih, dan itulah yang menjadi beban kepada yang bersangkutan. Nah, jadi kita harus melihat secara holistik, karena siapa lagi pelaku-pelaku terhadap tindak pidana korupsi timah ini? Tentu kita sudah menetapkan ada sekitar 22, ya. Nah, lalu apakah itu cukup? Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Siapa lagi yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap itu? Nah, kemudian yang kedua, kalau rekan media menganggap bahwa ada permainan jaksa, hakim, saya kira itu terlalu berlebihan, ya. Nah, kita tegak lurus, kita sudah sampaikan dan saya kira sangat terbuka, ya. Mulai A to Z-nya itu, mulai dari penanganan penyidikan sampai kepada pernyataan banding terhadap perkara itu saya kira sangat terbuka, ya. Silakan. Respon dari kejaksaan tentang hakim yang memutuskan aset Helena Lim untuk dikembalikan gimana Pak? Kan hakim memerintahkan untuk mengembalikan asetnya Helena Lim yang disita oleh Kejagung untuk dikembalikan. Respon dari Kejagung? Nah, Helena Lim itu kan baru diputus kemarin. Kita masih punya waktu 7 hari menurut KUHAP, ya, menurut hukum acara. Nah, jadi jangan dikira bahwa 7 hari itu kami tidak mendalami, ya. Itulah fungsinya KUHAP, memberi waktu kepada para pihak untuk pikir-pikir. Sesungguhnya pikir-pikir itu bukan karena kebimbangan, bukan. Tapi kita menganalisis, ya. Karena yang ada di jaksa itu kan catatan persidangan. Lalu dilihat, dicatat apa pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh pengadilan. Apakah pertimbangan-pertimbangan itu sangat berkorelasi dengan apa yang kita dakwa dan kita tuntut. Nah, lalu nanti akan diputuskan seperti apa. Misalnya kita tuntut 8 tahun, putus 5 tahun. Ya, kemudian ada pengembalian aset yang sudah disita kepada yang bersangkutan. Nah, jaksa itu akan melakukan penelitian, pengecekan lebih awal. Nah, kita punya dokumen terkait itu, maka disita. Lalu kenapa pengadilan harus mengembalikan ke yang bersangkutan? Apa pertimbangannya? Dalam waktu kurun 7 hari inilah jaksa itu berpikir-pikir menggunakan hak itu. Tetapi juga kita sekaligus menganalisis. Ya, nanti bagaimana sikap lanjutannya kita lihat. Tapi sejauh ini masuk akal nggak sih Pak pertimbangan hakim untuk memerintahkan Kejagung mengembalikan asetnya Helena Lim?
itu yang sedang dikaji oleh ya, penuntut umum ya. Pak Arif, Ya silakan. ya, Mbak dari pertanyaan untuk kinerja khusus dan Jabita. Pertama saya ucapkan selamat ulang tahun buat bidang khusus yang kemarin ulang tahun. Dan kita lihat bahwa sepanjang setahun ini, benar saya lihat di sini bahwa ternyata perkara-perkara korupsi yang dibawa ke pengadilan tipikor hampir seluruhnya kayaknya terbukti. Artinya kinerjanya cukup mantap lah. Entah di apa ini data ini kan untuk pejabat ya, tidak di daerah. Ada yang di daerah tadi. Oh, ada ya. Ya. Nah, kalau lihat putusan kasus Tina, ini kayaknya kalau hakim kan rata-rata saya lihat rentetan putusnya itu hanya yang dinikmati kerugian negara. Sementara kalau lihat untuk kerugian ekologis, perhitungan rekornya belum. Apakah nanti akan diterapkan yang sama seperti PT Duta Mahma? Korporasi pun akan ditersangkakan untuk menutupi kerugian negara yang cukup signifikan itu, 270 T. Selain yang di luar yang itu. Yang kedua untuk jam minta tadi ada 85% ya tahun ini. Nilainya berapa? Untuk persen proyek teknis nasional ada 89 kegiatan. Apakah itu diantaranya ya selama ini agak ramai juga Pak di PIK? Apakah termasuk ada proyek PSN yang di situ Pak? Di PIK kan kalau diskusi ada proyek tadi ya, apakah ada di situ Pak? Baik. Jadi yang pertama terkait dengan apresiasi untuk kinerja Piksus, ya terima kasih kembali ya karena diapresiasi. Yang kedua, apakah akan ada pengembangan terhadap perkara ini? Itu sangat tergantung dengan kecukupan alat bukti ya. Dan penyidik akan terus mendalami dan melihat perkembangan yang terus diupdate ya terkait soal putusan-putusan dari para terdakwa yang sudah dihadapkan ke meja persidangan ya. Dan itu kami akan analisis. Nah, kemudian dikaitkan dengan kerugian keuangan negara yang masih sangat besar. Nah, tentu apakah akan ada upaya-upaya seperti yang dilakukan terhadap perkara lainnya ya. Nanti kita lihat perkembangannya ya. Nah, ini menutup akhir tahun ya, nanti bagaimana di awal tahun akan begitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kinerja jajaran intelijen, bahwa proyek strategis nasional yang didampingi atau dikawal itu adalah harus proyek negara ya, itu syaratnya ya. Jadi kalau dia proyeknya swasta ya kita tidak ada di dalam itu ya. Bahwa misalnya ada bahwa walaupun mungkin ya PIK, nah ini strategis ya, pasti strategis, tapi apakah itu strategis nasional, strategis negara, nah itu yang harus kita, tapi saya kira kalau bukan proyek strategis nasional, ya artinya negara ya, kita tidak ikut di dalamnya. Artinya sejauh ini belum ada kelihatan data-datanya Pak yang di PIK gitu ya? Karena itu yang harus kita cek, apakah itu proyek strategis negara, apakah itu proyeknya milik negara. Kalau bukan milik negara ya tentu tidak. Tapi kalau ada jalan tol di situ yang dibangun tapi yang membangun negara, ya bisa saja kita dimintai, tapi bukan proyek PIK-nya, ya kan? Nah itu ya. Ya. Saya mau lalu Pak dari Demokrat mau tanya soal Satgas BLBI itu tadi penindakan yang 2024 itu apakah ada yang kelanjutan dari 2023, kemudian asetnya siapa saja yang terbesar dan kelanjutannya Satgas BLBI tahun depan gimana? Ya. Itu juga nanti kita lihat perkembangan. Saya mau sampaikan begini teman-teman, bahwa data ini data yang kita kompilasi, data kita himpun. Sewaktu pertemuan antara beberapa rekan media dengan Bapak Jaksa Agung, satu hal yang disampaikan di sana bahwa kiranya jangan hanya Kapus Penkum yang menyampaikan ya. Jadi ada narasumber yang bisa juga dimintai oleh media, narasumber yang menangani. Jadi barangkali nanti ya bisa juga rekan-rekan media mengkonfirmasi kepada narasumber yang terkait soal itu ya. Soalnya itu kemarin ya. Nah, yang kedua bagaimana apakah BLBI ini akan terus
menjalankan tugasnya nanti kita update lah ya, termasuk kegiatan-kegiatannya ya, karena kalau kita lihat di sini ini kan baru menyangkut masalah nilai ya, masalah besarannya, tapi yang mana kegiatannya tentunya harus kita update ya, kita sampaikan. Baik, yang lain saya kira cukup ya. Belum. Kalau belum puas nggak apa-apa. Ya. Ya lagian, tapi ini sudah mau zuhur ya. Gimana? Kemarin Bawas MA sudah kan disiplin berat 5 pegawai PN Surabaya terkait blok agung dan terbaik lalu apakah salah satunya yang apakah Jagung sudah memeriksa dari pihak PN Surabaya baik terkait dengan suap itu maupun terkait dengan Nah, yang pasti 3 hakim yang menangani perkara RT itu kan sudah sedang dalam proses persidangan ya. Nah, tentu nanti siapa-siapa hakim, siapa-siapa saksi yang ada dalam berkas perkara nanti kita lihatlah bagaimana ya. Karena ini masih sedang berlangsung ya. Nah, kemudian saya mau sampaikan bahwa pemeriksaan Dewas dengan penyidikan saya kira itu 2 hal yang berbeda ya, karena yang pertama menyangkut masalah etika, yang kedua menyangkut masalah perbuatan pidananya. Nah, tapi apakah orang-orang yang diperiksa itu juga diperiksa sebagai saksi ya di dalam berkas perkara, nanti persidangan akan ya kita lihat perkembangannya ya. Saya kira begitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, atas perhatiannya, atas kesabarannya. Dan di 2025 semoga kesabaran itu lebih tinggi lagi, ya kan? Ya kan harus sama-sama sabar. Saya kira sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.